semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Selamat datang di Java Pet and Company. Video kali ini kita akan balik lagi Q&A karena udah lama banget kita juga nggak Q&A. Jadi ini ada pertanyaan yang udah dipilih sama kameramen. Tadi saya lihat itu ada 18 ya. 18 pertanyaan dari teman-teman yang komen di video Q&A kita kemarin. Oh, 2 bulan lalu. Emang udah 2 bulan lalu kita nggak Q&A ya? Iya, 3 bulan. Udah 3 bulan. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Ini pertanyaan belum ada yang gue bacain lagi nih. Ajar bleh aja lah. Dari Bunglon Family Channel. Oh, mau tanya, untuk Nanotank 40-40-40 dengan sam belakang, bagus pakai kipas, peltier DIY atau chiller? Seperti Hylea, Resan, dan lain-lain. Maaf kalau sebut merek, nggak apa-apa Om. Untuk suhu di ruangan, siang di kisaran 29 sampai 32 max kalau lagi panas. Oke, saya coba jawab ya. Sebenarnya kalau misalnya mau pakai chiller, kita kan ada tuh chiller kecil. Hylea Portable tuh buat versi Nanotank tuh. Itu enaknya gini, saya kasih tahu bedanya aja sebenarnya. Ini balik lagi sebetulnya ke teman-teman ya. Jadi kalau misalnya pakai chiller itu, dia itu bisa menahan suhu 1 sampai 2 derajat. Jadi di situ aja tuh. Jadi kalau misalnya chiller sih pasti jauh lebih stabil. Karena dia naik 1 derajat, naik 2 derajat dia turunin lagi. Naik 1 derajat dia turunin lagi. Cuman kalau misalnya kita pakai fan, bisa nggak? Bisa aja sebetulnya. Itu balik lagi ke biotanya masing-masing. Karena dia yang akan beradaptasi setiap harinya dengan kondisi yang suhunya yang naik turun. Jadi kalau misalnya fan itu kan setahu saya bisa sampai turunin ke 2 derajat, 4 derajat ya. 4 derajat mungkin nggak ya? Coba ntar koreksi kalau saya salah. Cuma setahu saya sih 1-2 derajat lah dari suhu ruangan kalau kita kipasin akuariumnya. Cuman kan jadinya kalau misalnya suhunya aja udah 29 sampai 32, dia bisa turunin 1-2 derajat. Paling nggak di maksimumnya di 30 derajat suhu terdinginnya. Kalau saat siang, tapi kalau malam kan mungkin dia bisa lebih rendah lagi. Mungkin rendahnya bisa sampai 27 derajat, kalau kita kipasin lagi dia turun lagi bisa 25 derajat. Jadi jaraknya tuh terlalu jauh gapnya. Dari 25 ke 30 itu sekitar 5 derajat. Jadi bisa nggak kalau kita pertahanin biotanya naik turun segitu jauhnya di suhu? Nah maksud saya begitu. Jadi kalau misalnya ikannya bisa nggak hidup di suhu yang begitu, ya mungkin bisa kalau dia udah adaptasi setiap hari dengan kondisi yang seperti itu. Ikan-ikan kuat, terutama ikan betok pasti kuat lah, ya mungkin bisa aja. Tapi kalau koral kayaknya kalau 30 derajat dia stres lah, pasti stres. Jadi baiknya sih menurut saya pakai chiller lah kalau mau main koral, jadi dia lebih stabil di suhu. Saya rasa itu deh jawaban saya. Oke, thank you Om Bunglon Channel. Next, Kinan FP. Om Ponto tanya dong, ikanku mati, tapi pas dilihat bangkainya di bagian insangnya merah. Itu karena apa ya? Makasih, Java Pet sukses terus. Kalau insangnya merah ada beberapa kemungkinan ya. Amonia juga bisa bikin insangnya merah. Terus kalau misalnya kayak apa ya, parasit apa sih yang di insang itu, yang dia nempel di insang tuh ada parasit apalah saya lupa. Itu kemungkinan juga bisa karena parasit. Coba aja dulu di tes amonianya berapa. Kalau saya bilang sih ikan kalau udah sampai mati, kalau awalnya dia sehat ya, penyebab dia mati itu karena stres. Nah stresnya ini tuh penyebabnya tuh apa? Itu yang banyak sih. Gimana caranya biar ikan itu nggak stres di akuarium? Pastiin airnya dulu yang bagus. Airnya bagus, ikannya juga jangan terlalu banyak karena kalau ikan laut itu teritorinya tuh kuat banget. Jadi dia tuh pasti cari tempat, dia depak-depakan. Itu juga bisa bikin ikan jadi stres.
Terus apa lagi ya? Ya parameter lah, parameter paling banyak. Amonianya kah, suhunya kah, itu bagian dari parameter juga. Asinnya kah, itu udah stabil belum, sesuai nggak sama kebutuhan si ikannya. Jadi kalau misalnya dia emang nggak sesuai, ya itu pemicu stres. Kalau ikan udah stres dan akhirnya nggak mau makan, ya gampang kena parasit masuk kan. Jadi dari awal itu kita udah sediain wadahnya atau tempatnya yang cocok buat si ikan-ikan yang mau kita pelihara. Saya rasa sih itu ya. Oke Om, thank you pertanyaannya. Next, kamus cara. Om nanya lagi dong. Gak enak nanya di WA terus. Emang iya ya? Rasa jadi orang penting. Sekarang saya pakai Spectra X120 untuk tank size 120 50-50. Semua beli di Java Reef. Mantap, thank you Om. Udah disupport. Saya pasang sepertiga agak ke depan. Oh, saya tahu ini akuariumnya. Oke, ini saya suka jawabin ini memang di WA ya. Karena dari awal planning mau make 2 lampu, sekarang mau nambah untuk bagian sepertiga di belakang. Enakan pakai series X lagi atau B120 ya? Apa bedanya X sama B? Secara yang sekarang lumayan terang tapi nggak full merata karena cahaya. Saya ingat pertanyaan tapi ini udah 3 bulan lalu. Saya udah jawab sih sebenarnya di WA. Gak apa-apa deh, kita bacain lagi. Kita jawabin lagi di sini ya. Sebenarnya gini sih, kita lebih suka dominan cahayanya tuh apa sebetulnya. Kalau kita mau dominan ke putih, kita lebih pakai yang seri X. Tapi kalau kita lebih suka dominan biru, kita pakainya yang B, yang seri B. Nah kalau koralnya sendiri gimana? Dia lebih suka dominan biru atau putih? Koral itu dia lebih suka sebenarnya bukan dari warnanya, tapi dari parnya atau kebutuhan dia cukup nggak buat fotosintesis. Dia mau putih kek, mau biru kek, kalau misalnya dia bisa fotosintesis ya dia suka-suka aja. Cuman biasanya kalau misalnya kita kasih, oh ya, dan koral kan juga bisa adaptasi kan. Kalau misalnya parnya terlalu tinggi ternyata buat dia, bisa nggak dia hidup? Bisa aja. Sebenarnya kalau misalnya semua makhluk hidup lah pasti bisa beradaptasi. Jadi kalau dia udah biasa dikasihin satu lampu, dia akan sesuaikan kondisinya di satu lampu. Cuman memang kita yang suka kayaknya kurang nih gitu, kayak nggak enak nih dilihat nih, akhirnya kita tambahin. Boleh nggak sih tambahin? Ya boleh-boleh aja. Cuman mungkin koralnya awalnya akan berubah dulu nih, dia akan adjust lah, dia akan adaptasi dengan kondisi itu. Tapi lama-lama saat dia udah berhasil adaptasi, dia akan balik lagi ke warnanya yang seperti warna asalnya dia. Jadi kalau misalnya mau bingung pilihannya B atau X, balik lagi ke selera kita maunya gimana. Soalnya secara par kalau lampu Spectra itu B sama X sama-sama aja parnya. Parnya juga lumayan kuat kok, itu buat fotosintesis koral SPS juga bisa. Kita juga pakai beberapa. Cuman kalau saya memang lebih suka yang dominannya agak putih sedikit. Jadi nggak terlalu biru ya. Karena kalau di biru itu dia, kita lihat di koral tuh bagus. Warna fluoresennya koral tuh kayak semuanya naik gitu. Tapi kalau kita ngelihat ikannya tuh jadi warnanya tuh agak redup ya. Tapi kalau pakai X itu saya bisa dapat dua-duanya. Warna ikannya juga kelihatan karena dia ada putihnya, terus warna koralnya juga dia masih kelihatan lah. Buat saya lebih suka yang X. Tapi kalau ikannya jarang ya, ikannya sedikit, ya udah kita pakai biru karena ya kan yang dilihat koralnya. Jadi saya mau koralnya yang keluar warnanya ya saya pakai biru. Ya bedanya di situ sih. Cuman kalau mau yang apa ya itu selera dari Om Kamus Cara. Gitu ya Om ya. Thank you Om. Next, Tommy Nombe. Koponto, Trace Foundation Red Sea. Apa yang bisa naikin warna gold? Waduh. Buat naikin warna gold ya. Saya nggak hafal lagi tapi kayaknya warna gold. Iya adanya merah, biru, hijau, pink. Ke mana tuh berarti kalau biar warna gold? Buat naikin warna gold. Tapi setahu saya ya koral yang bisa naikin warna lebih ke kuning sih. Bukan warna gold.
itu tuh kandungan iron atau Fe. Fe-nya itu dia lebih bisa pengaruh ke warna kuning sebetulnya. Ya mungkin bisa dicoba Fe. Kalau Fe itu iron itu ada di C. Jadi kalau buat naikin warna hijau, kuning sama agak coklat sih, dia tuh lebih butuh ke besi, ke Fe. Kandungan Fe-nya yang merangsang warna kuning. Saya rasa itu ya. Kalau gold, ya gold kan deket-deket ke kuning menurut saya. Thank you Om Tommy. Next, Aditya Yudhistira. Om Ponto mau tanya, baru beli trace elemen repack 100 mili. Cara pakainya gimana ya? Dan untuk masing-masing elemen dikasih jeda kah atau bisa berbarengan? Kalau dikasih jeda berapa menit buat kasih ke elemen selanjutnya? Terima kasih. Mohon dijawab kok. Siap, saya jawab Om. Jadi biasanya cara pakainya kalau Red Sea itu di trace elemen dia berdasarkan kebutuhan CH. CH, mana ada CH? Kebutuhan Ca. Jadi kalau misalnya kita kalsiumnya kita pakainya itu 1:10. Jadi gini. Kalau misalnya 10 mili kita pakai kalsium per hari, berarti trace elemen yang dibutuhkan adalah 1 mili per hari. A, B, C, D. Kalau berbarengan apa enggak sih, memang sebaiknya semua mineral yang kita kasih jangan berbarengan biar lebih optimal. Kasih dia jeda waktu setengah jam deh. Kalau kita pakai dosing pump kan lebih enak tuh. Jadi kita bisa set, kita mau jedanya setengah jam atau mau 1 jam nggak apa-apa. Kasih dia jeda. Jadi A masuk jam 1, B masuk jam 2, C masuk jam 3, boleh. Dikasih jeda kan bisa kita kontrol. Nah kalau misalnya CA-nya kebutuhannya 1 hari 1 mili, berarti pakai si trace-nya itu 0,1 mili per hari. Jadi kebutuhannya 1:10. Itu caranya pakai trace elemennya si Red Sea. Saya rasa itu jawabannya ya Om Adit. Thank you Om Adit. Next, Indra Arya Dharma. Om Ponto mau nanya dong, MT saya 100 60-60 dan SAM-nya 80 30-30. Pakai chiller Halea HK 500 set di 25 derajat tapi udah nyala 48 jam. Kok kompresornya masih nyala terus ya? Dan indikator lampu hanya mentok di 28. Ada yang salah kah Om? Coba lihat posisinya. Dia itu dapat sirkulasi udaranya bagus nggak di chiller? Jangan-jangan dia hawa panasnya tuh mentok atau dia sirkulasi udaranya deh bikin dia itu nggak mau turun suhunya. Jadi takutnya overheat si chillernya. Karena kalau ngelihat ukurannya ini 100 60-60, SAM 80 30-30. Paling banyak juga 350 liter. HK 500 harusnya udah bisa. Coba deh. Kasih dia sirkulasi udaranya yang bagus nih. Posisi chiller itu juga nggak boleh terlalu mentok sama tembok kan. Pantatnya tuh harus maju sedikit. Kasih dia jarak lah 20 cm. Jadi dia ada sirkulasi udara yang bagus. Takutnya dia terlalu pengap di situ. Udaranya juga udara panas. Akhirnya dia nggak bisa nurunin si suhunya. Saya takutnya salah posisi chillernya. Nanti kalau misalnya kayak begini terus nanti chillernya bisa rusak nih. Sayang. Si kompresornya nanti jebol. Coba Om Indra ganti posisinya. Saya yakin posisinya kayaknya dia nggak dapat sirkulasi udara yang bagus. Harusnya dikasih sirkulasi yang bagus. Gitu ya Om. Thank you Om. Mudah-mudahan membantu. Next, Akbar. Om Ponto izin bertanya. Untuk pemberian AB+, alangkah baiknya waktu kapan ya? Pada waktu koral mekar atau sebelum mekar? Makasih Om. Sehat dan sukses selalu buat Om Ponto dan Jafarif. Thank you Om Akbar. Biasanya gini, kalau koral itu makan tuh enaknya di sore. Jadi sore tuh biasanya kita ngasih makan. Nah cuman kelebihannya AB+ adalah AB+ itu dia bisa dikasih siang hari saat koral mekar. Jadi dia bisa dipaksa makan. Kalau dikasih AB+, AB+ bisa paksa koralnya itu makan dan dia bisa ada amino acidnya juga kan di situ. Jadi ya dia komplit lah. Dia udah bisa buat naikin si warna koral tuh bisa pakai AB+. Jadi kalau misalnya mau jam berapapun kita bisa ikutin waktu kita sebetulnya. Jadi mau pagi boleh, mau siang boleh, atau kita sempatnya sore lebih bagus. Jadi biasanya memang kalau koral tuh makannya di malam hari sih. Malam siang gitu. Malam sore gitu ya. Cuman lampu mati atau lampu
Ya saat lampu mau mati, biasanya kita kasih makan tuh. Lampu mati juga nggak apa-apa, kita kasih. Cuman ya AB Plus itu kelebihannya, saat dia lagi mekar kita bisa kasih makan. Jadi tinggal kita atur aja kita sempetnya kapan. Gitu ya Om. Thank you Om Akbar. Next, Romi ada. Malam Om Ponto, semoga dibaca. Yes, kita baca nih Om. Tank saya 453535, asam belakang, udah cycling 30 hari, habis WC 20%, ganti kapas, masuk ikan, malam harinya luber. Kenapa luber? Karena chamber 1 mampet. Oh. ETO posisi di chamber 3, nyala terus sampai habis setengah galon. Pas ketahuan dicek salinitas 10-19. Ya, ikan 2 hari kemudian mati. Ini sama aja cycling ulang atau water change full atau gimana? Terima kasih. Ya. Jadi chamber 1 mampet gara-gara kapasnya ketebelan kali ya. Ya, sayang amat 30 hari. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Jadi nggak tahu ya ikannya ada berapa yang mati ya. Jadi nggak usah water change, nggak apa-apa. Memang kita ulang aja. Jadi tapi ulangnya tuh gini, ulangnya tuh nggak perlu sampai kayak 30 hari kemudian lah. Itu kan pasti ada bakteri-bakterinya yang hidup. Cuman kalau di 10-19 saya rasa bakterinya masih bisa hidup. Kita bikin aja, larutin lagi garamnya, bikin ke salinitas yang kita mau, 10-23 kah, 10-24, 25. Kita bikin aja sampai di sana. Nah terus udah gitu kita tungguin aja dulu, running dulu, skimmernya nyalain biar dipastiin amonia dari sisa bangkai ikan yang masih ada di sana tuh udah diambil sama skimmer, sama jangan lupa dosin bakteri lagi. Jadi kalau misalnya masih ada amonia, bakterinya pun masih bisa makan. Sebenarnya nggak perlu cycling lagi 30 hari sih, bisa langsung dilanjut sebetulnya. Ya sayang amat ya. Ya udah itu berarti pastiin aja tuh kapasnya nanti di chamber satunya dikasih. Emang harusnya tuh kalau kita bikin akuarium itu dikasih kayak emergency sih. Jadi nggak sampai luber kayak begitu. Jadi kalau misalnya kita kapasnya udah terlalu padat, biasanya di atasnya tuh nggak terlalu tinggi. Kita taruh agak ke bawah. Jadi saat kapasnya udah luber, dia masih bisa lewat dari atas tuh ke chamber sebelahnya. Itu triknya begitulah. Saya rasa gitu ya Om Romi ya. Mudah-mudahan saya menjawab pertanyaannya Om Romi nih. Semangat terus ya Om. Sukses sama nanotanknya. Thank you Om Romi. Next, Brilliant Farid. Om mau tanya, di tank saya sebelum masukin ikan kopepot udah banyak. Tapi belakangan ini kok kopepotnya pada hilang. Ya dimakan ikan sebenarnya. Padahal populasi baru kelomang doang. Oh dimakan kelomang berarti. Belum tentu hilang. Mungkin dia ngumpet malah ada tempat. Jadi dia nggak berterbangan lagi, cuman dia ngumpet di batu-batu atau di ini bisa jadi kan, kita nggak kelihatan. Cuman nggak apa-apa, biarin aja. Itu mungkin bukan kopepot lah. Itu sejenis pot juga. Kalau dia tank baru ya. Ini tank baru apa tank lama nih? Waktu itu saya sebelum masukin ikan kopepot udah banyak. Ya ini tank baru lah. Biasanya ya itu jenis-jenis pot lah. Biasanya dia ngumpet-ngumpet. Mungkin ada di media bakteri juga. Cuman nggak apa-apa, itu pergerakan yang bagus. Memang yang kita butuhin itu banyak potsnya di dalam itu. Jadi berarti kan si ekosistemnya udah mau jadi kan, dia udah bisa hidup berkembang di sana. Saya rasa itu ya Om Brilliant. Thank you Om. Next, wah ini nih. Apa kemarin Habib ya? Habib apa sih? Mana lagi saya mau nanya, kalau update tank gimana? Kalau upgrade tank gimana? Untuk rumah bakteri tetap pakai yang lama. Cara pindahinnya gimana ya ke SAM baru? Oh, sama sekalian ganti scaping yang baru. Tipsnya gimana ya? Terima kasih Om, semoga sukses selalu dan dapat diskonan setup di Java. WK. Thank you Om Habib. Mau nanya kalau upgrade tank gimana? Siapin modalnya dulu Om. Terus kalau untuk media bakteri gini, media bakteri itu bisa dipindah. Jadi kalau misalnya mau di-upgrade nih dari yang lama ke yang baru, jadi media bakterinya nih bisa pakai yang lama nih. Nah untuk cara pindahinnya tuh gini, biasanya kita shutdown dulu nih, kita matiin ya. Ini triknya saya kasih nih. Ini sebenarnya rahasia perusahaan tapi gue bagi-bagilah. Ke Om Habib boleh. Jadi biasa kita shutdown dulu nih, kita matiin semua pompa, skimmer semua stop. Biasanya saya ambil dulu airnya dia sedikit.
buat nampung koral-koral yang ada di tank lama. Jadi saya tampung airnya, itu kan airnya masih bagus tuh, belum diacak-acak. Koral-koralnya saya masukin di penampungan atau di ember lah, di wadah lah, di ember. Koral-koralnya udah aman, baru kita turunin nih semua airnya nih. Sampai tinggal sedikit, ikan-ikannya kan gampang saya nangkepinnya. Ini maksudnya mau dipindahin apanya ya? Kayaknya gue terlalu panjang nih jelasinnya. Cara pindahin ke Sambaru, rumah bakterinya aja. Oke, rumah bakterinya. Jadi gini, rumah bakterinya kita angkat pelan-pelan. Tapi emang pastiin dia mati ya. Pastiin dimatiin semua nih. Jadi dia udah nggak running. Nah, terus kita si media bakterinya biarin dia tetap basah. Kita langsung pindahin ke yang baru nih, media bakterinya. Nah, setelah kita pindahin ke yang baru, terus running dulu di akuarium yang baru. Biarin kosong aja. Running sampai dia udah lumayan bening 1-2 jam, baru kita pindahin si biota-biotanya ke sana, ke akuarium yang baru. Terus pertanyaannya apa lagi nih? Sama sekalian ganti scaping yang baru, tipsnya gimana? Nah, kalau pakai scapingan yang baru nggak apa-apa, masukin aja scapingan barunya, it's okay. Nggak ada masalah dengan itu. Masukin, biasanya nanti itu dia akan ada perubahan di parameter. Nggak tahu nitratnya nanti tiba-tiba jadi naik, tapi dia bertahap lah, nggak langsung naik jeder gitu, nggak. Dia akan bertahap naik, cuman kalau udah ada isinya nggak apa-apa, kita bisa pindahin. Yang penting media bakterinya udah pakai yang lama. Sebenarnya ini gayanya sama kalau kita lagi trik ini saya pakai buat di pameran. Kalau di pameran kita lagi mau ikut pameran itu kan biasanya kita ngeset akuarium baru dengan scaping yang baru. Cuman media bakterinya saya pakai yang lama memang. Jadi media bakteri yang udah ada di sini saya comot, Marine Pure 1 blok, saya rendam tetap pakai airnya dia. Kita bawa sama air-airnya pindahin ke sana. Di sana saya tunggu 1 hari biasanya. 1 hari itu kita running kan airnya udah mulai bening. Baru kita masukin si biota-biotanya dulu. Untuk menjaga supaya dia tidak over amonianya terus mendadak tiba-tiba belum amonianya. Biasanya kita puasain dulu si ikan-ikannya. Jadi sebelum dilakukan pemindahan biasanya ikan itu kita puasain dulu, jangan sampai dia makan. Kalau sampai dia makan takutnya pas kita pindah ke sana terus dia keluarin dia kotorannya, itu kan ekosistemnya baru, memang bakterinya yang lama. Ya kalau misalnya ada pembuangan tinggal sedikit itu masih bisa diolah bakteri. Itu triknya sih begitu ya Om. Apa-apa saya kasih jurus nih buat Om Habib. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Thank you ya Om Habib. Next. Cara ampuh biar ikan makan pelet itu gimana cara yang benarnya? Terutama saya punya Angel BK susah makan pelet. Tolong dijawab ya Om Poto, terima kasih. Saya baru mulai main tank laut, mau tanya kalau main koral LPS tanpa dosing apakah bisa? Cuma andelin WC. Please dijawab. Thank you Om Poto, sehat selalu. Gak cuman gel bogel Om, sering tanya. Saya juga. Gel bogel, udah lama nggak ketemu gel bogel. Jadi kalau mau dikasih juga saya ikhlas. Tutorial cara Frankzoa dong Om. Sudah beranak pinak ini, siap.